فعسى دعوى مجابة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat, kita bisa kembali lagi. Allah telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan, sehingga kita bisa kembali ngaji kitab Al-Busyra fi Manaqibis Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah kita bisa mengamalkan hadis baginda Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebelum kita mulai, kita hadiahkan dulu Al-Fatihah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha dan para ummul mukminin yang lain, seluruh keturunan-keturunan baginda Nabi, sahabat-sahabatnya, keluarga, dan kepada seluruh umatnya. Khususnya juga kepada pengarang kitab Al-Busyra, karena dengan berkah dan manfaat kitab ini kita bisa mengenal Sayyidah Khadijah lebih dalam, bagaimana perjuangannya dalam hal ini, terutama dalam mendampingi baginda Nabi, perjuangan baginda Nabi. Juga kepada Sayyid Muhammad ibn Alawi Al-Maliki. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa barakatihi wa asrarihi wa anwarihi wa karamatihi wa nafahatihi, amin. Ila an qala wa lamma tazawwajat Khadijatu sayyida waladi Adnan kana qad tazawwajaha qablahu rajulan wa huma Hindun Abu Hala ibn Ghazata min Bani Adiy wa Atiq ibn A'ir ibn Makhzum al-Qurashi wa qad ikhtalafu fi ta'yin as-sari min al-awwali wa laysa fi dhalika nassun sarihun alayhi awwalu. Walamma tazawwajat Khadijatu sayyida waladi Adnan. Kemarin atau pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan bahwa baginda Nabi dengan Sayyidah Khadijah telah sah sebagai suami istri. Khadijah telah dinikahi oleh Sayyidah waladi Adnan, telah dinikahi oleh tuannya seluruh anak Adam, seluruh umat manusia. Saat ini kita kemudian kembali diterangkan oleh Sayyid Muhammad bahwa siapa sih sebenarnya suami Sayyidah Khadijah sebelum baginda Nabi. Selama ini kita mendengar bahwa Sayyidah Khadijah ya Sayyid, beliau adalah janda yang mulia. Selama ini kita mendengar itu, Sayyidah Khadijah adalah seorang janda. Baginda Nabi menikah dengan Sayyidah Khadijah, gitu. Tapi kalau kita pertanyakan lebih jauh, siapa suami Sayyidah Khadijah sebelumnya? Dan adakah keturunannya? Siapa saja, gitu. Di sini Sayyid Muhammad akan menjelaskan. Karena qad tazawwajaha qablahu rajulan, kata Sayyid Muhammad di sini, bahwa Sayyidah Khadijah dinikahi sebelum oleh baginda Nabi, yaitu oleh dua orang laki-laki. Wahuma Hindun Abu Halah ibnu Zarota bin Bani Adiyin. Pertama adalah seorang pria bernama Hindun Abu Halah bin Zaroh, dia dari Bani Adi. Kemudian yang kedua wa Atiq bin A'ir bin Makhzum al-Qurashi. Yang kedua adalah seorang pria bernama Atiq bin A'ir bin Makhzum, punya kakek bernama Makhzum. Ini bukan dari Bani Adi, tapi dia adalah orang Quraisy sendiri. Wa qad ikhtalafu fi ta'yin ats-tsani min al-awwali. Ulama berbeda pendapat siapa sebenarnya suami pertama Sayyidah Khadijah dan siapa yang kedua. Tidak ada yang mampu menentukan itu. Mereka berbeda pendapat. Ada yang bilang Hindun Abu Halah yang pertama, ada yang bilang Atiq bin A'ir yang kedua, ada yang bilang sebaliknya, Atiq bin A'ir yang pertama dan Hindun Abu Halah lah yang kedua. Kenapa kok mereka berbeda pendapat? Ya karena walaisa fi dzalika nassun sharihun alaihi awwalu. Tidak ada teks yang jelas yang bisa dirujuk, yang bisa dijadikan referensi bahwa Abu Halah lah yang pertama atau Atiq lah yang kedua, dan Atiq lah yang kedua atau Atiq lah yang pertama dan Abu Halah yang kedua. Tidak ada teks yang jelas dari keterangan-keterangan orang-orang terdahulu, pendahulu-pendahulu kita. Berarti apakah
punya putra, putra putri atau punya keturunan atau bagaimana ya dari dua suaminya itu. Wa qad kana indaha minaz dzurriyyah, ini keterangannya, min ghairi khairil bariyah Abdu Manaf wa Hindun wa huma min zawjiha Atiq wa qila inna Hindan hadhihi aslamat wa fazat bisuhbati wat tasdiq. Ada Sayyidah Khadijah punya keturunan, wa qad kana indaha minaz dzurriyyah, Sayyidah Khadijah punya keturunan min ghairi khairil bariyah yang diperoleh dari selain baginda Nabi. Yang pertama Abdu Manaf wa Hindun. Yang pertama adalah Abdu Manaf dan yang kedua, putra yang kedua adalah Hindun. Namanya Hindun. Wa huma min zawjiha Atiq, dan dua putranya yang bernama Abdu Manaf dan Hindun ini itu diperoleh dari suaminya yang bernama Atiq bin A'id. Dari Atiq bin A'id kemudian dia memperoleh keturunan bernama Abdu Manaf dan Hindun. Kita ingat ya. Ada qil yang mengatakan inna Hindan, Hindun itu konon katanya bahwa si Hindun ini aslamat, beliau masuk Islam, wafazat, dan beliau mendapatkan karunia yang sangat besar, berhasil meregup kebahagiaan, keberuntungan yang sangat besar, bisuhbati wat tasdiq, sebab beliau itu karena beliau masuk Islam ya kan, maka beliau dicap sebagai as-suhbah, seorang sahabat, wat tasdiq, dan dia dikaruniai tasdik yang dalam oleh Allah. Dia mempercayai, mengimani ajaran baginda Nabi. Ada qil yang mengatakan demikian. Berarti putra yang pertama namanya Abdu Manaf, yang kedua namanya Hindun ya kan? Ini perempuan. Wa waladat li Abi Halah waladan samauhu Hindan, dan Sayyidah Khadijah juga melahirkan seorang anak dari Abu Halah Hindun ya kan? Hindun Abu Halah melahirkan seorang anak samauhu Hindan yang ia namakan juga Hindun. Kalau Hindun anak Siti Khadijah dari Abu Halah itu adalah laki-laki, sementara Hindun anak Sayyidah Khadijah dari Atiq bin A'id itu perempuan. Nah ini ya bedanya. Jadi dari Atiq bin A'id punya anak namanya Abdu Manaf, laki-laki, dan Hindun perempuan, sementara Sayyidah Khadijah dari Abu Halah, Hindun juga namanya, istri suaminya namanya Hindun Abu Halah, punya anak dinamakan juga Hindun ya kan? Ini laki-laki anaknya ini. Wa huwa sahabiyun jalilun mimman syahida badran wa uhudan. Nah kalau ini jelas ini muttafaq ini bahwa putra Sayyidah Khadijah dari Abu Halah yang bernama Hindun itu, yang putranya bernama Hindun ini adalah seorang sahabat yang sangat agung. Dia termasuk sahabat syahida badron wa uhudan yang turut serta berdarah-darah membela agama dan ajaran baginda Nabi dalam perang Badar dan perang Uhud. Wa qad rawa hadisan masyhuran fi sifatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia pernah meriwayatkan satu hadis yang sangat masyhur tentang sifatun Nabi, tentang sifat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam mensifati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qutila yaumal jamali ma'a sayyidina Aliyin dzil wajhil mukarram. Konon katanya bahwa Hindun, putra Hindun Abu Halah ini gugur saat perang Jamal bersama Sayyidina Ali dzil wajhil mukarram karramallahu wajhah. Wa dzakara ba'duhum annahu mata bil Basrah fit taun. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa Hindun putra Abu Halah dengan putra dari Abu Halah dan Sayyidah Khadijah bukan terbunuh atau bukan gugur di perang Jamal ya kan, tapi dia gugur di Basrah fit taun, karena di sana waktu itu ada taun, ada wabah penyakit yang dikenal dengan penyakit taun, wabah taun. Itulah yang menyebabkan menjadi sabab kematian Hindun putra Hindun Abu Halah ini. Wa kana qad mata fi dzalikal yaumi 70,000 kulluhum muslimuna. Dalam wabah taun yang ada di Basrah itu orang muslim ada sekitar 1.000. Ada sekitar 7.000, 70,000. Ada sekitar 7.000 yang gugur di sana, yang wafat, dan semuanya itu adalah mereka kaum muslimun. Wasyugilan nasu bi janaizihim wa turikat janazatuhu. Dan orang-orang katanya waktu itu sibuk sekali. Syugilan nas bi janazatihim wa turikat janazatuhu. Orang-orang waktu itu disibukkan dengan jenazah-jenazah kaum muslimun. Waturikat janazatuhu, sedangkan
jenazahnya Hindun, putra Hindun Abu Halah ini katanya tak ditemukan, hilang ya, ditinggalkan. Maksudnya turikat ditinggalkan ya, tidak diperlakukan seperti jenazah-jenazah yang lain. Dia kok nggak ada ini daftarnya Hindun ini begitu. Kemana Hindun? Walam yujad man yahmiluha fasohat nadibatuhu. Dan orang yang berusaha mencari jenazah Hindun ini tidak ditemukan, atau maaf ya, orang yang membawa, man yahmiluha, orang yang membawa jenazah Hindun, putra dari Hindun Abu Halah ini tidak ditemukan, tak kunjung ditemukan. Fasohat nadibatuhu, orang yang menangis mencari mayatnya Hindun itu menangis, sohat, menangis sesendu-sendunya. Jadi ceritanya berarti Hindun, ada yang bilang wafat di Perang Jamal, ada yang bilang bahwa beliau wafat di Basroh saat 70 kaum muslimin gugur di sana karena satu wabah taun itu. Di saat semua jenazah itu dirawat, dikumpulkan, dimakamkan dan lain sebagainya, jenazahnya Hindun tak kunjung ditemukan. Jenazahnya Hindun tidak ada, dan orang yang ya pasti ada yang bawa begitu kan. Asumsinya kalau tidak ada di sana pasti ada yang bawa, pasti ada yang ngambil. Nah, orang yang membawa jenazah Hindun itu tidak kunjung ditemukan juga. Akhirnya bersendu pilu menangis orang-orang yang sedang menanti mayatnya Hindun itu. Mereka sambil berseru, sambil menangis, sambil memanggil si Hindun dengan panggilan, "Wah Hindu bena Hindah, wa roiba Rasulillah," kata. Wahai Hindun, putra Hindun, wahai anak tiri Rasulullah, kemana kamu? Wahai Hindun, putra Hindun, wahai Hindun, putra Hindun, wahai anak tiri Rasulullah, kemana kau? Begitu kan. Sepertinya histeris sekali kondisi saat itu, saat mencari jenazah Hindun. Falam tabqa janazatun illa wa turikat, wa amma janazatuhu fahumilat, wazdahama 'alaihan nasu famtala'at bihimul mawadi'u, wa ma humilat illa ala atrafil asabi'i. Kemudian keterangannya, tidak ada satu jenazah pun di sana kecuali jenazah itu ya langsung dimakamkan di sana, langsung dikebumikan di sana. Sementara jenazahnya Hindun katanya di sini hilang, fahumilat, itu dibawa entah kemana. Wasdahama 'alaihan nasu, berdesak-desakan banyak orang, banjir manusia berdesak-desakan mencari jenazahnya Hindun. Famtala'at bihimul mawadi'u, tempat-tempat itu penuh oleh manusia, di mana-mana banyak manusia yang mengisi tempat-tempat yang resah karena hilangnya jenazah Hindun. Ketika ditemukan, akhirnya singkat cerita jenazah itu pun ditemukannya. Ketika jenazah itu ditemukan, wa mahumilat illa ala atrafil asabi'i, dan tidak dipikul, tidak dibawa jenazah itu illa ala atrafil asabi'i, kecuali berada di atas ujung-ujung jari. Itu bermakna bahwa orang yang membawa jenazahnya Hindun, putra Hindun Abu Halah ini, itu tidak lagi dibawa oleh 4 orang. Kalau keranda pada biasanya, pada umumnya kita tidak dibawa oleh 4 orang, tapi kerandanya yang bukan orang yang bawa keranda yang jalan, kira-kira begitu, tapi yang jalan adalah kerandanya. Itu dipikul atau dijunjung dari orang ke orang, dari orang ke orang. Seperti kisah pemakaman banyak kiai-kiai sepuh kita ya, banyak kiai-kiai atau kiai-kiai muda kita misalkan yang wafat dan ribuan orang berkumpul untuk turut serta membawa atau memikul jenazahnya, sampai-sampai saking berdesakannya tidak mungkin lewat sehingga jenazahnya yang jalan ya. Mereka yang bawa jenazah tidak mungkin lewat. Terutama budaya masyarakat Madura itu bagus sekali ya. Kalau keluarganya, kalau zuriyah daripada Syekhona Khalil Bangkalan, mata'anallahu bi'ulumihi wa barakatih, itu luar biasa. Masyarakat Madura itu berduyun-duyun sampai nggak ada sesak sekali jalan. Bahasa di sini ziarah ya. Ziarah setelah kewafatan, sehari, 2 hari, 3 harinya itu, bahkan mungkin sampai 7 hari, itu tetap ramai, padat orang berziarah. Orang-orang mulia memang begitu. Wa qala ba'duhum innal ladzi mata fit ta'uni binu hadzal madhkur wa yusamma bihindin aidan wal khilafu fi dzalika masyhur. Jadi ada 2 perbedaan pendapat, ada 2 silang pendapat tadi, bahwa Hindun, putra Hindun Abu Halah ini, ada yang bilang wafat di Perang Jamal, ada yang bilang wafat di Basroh karena taun. Kemudian sebagian ulama lagi ada yang berpendapat innalladzi, berarti ada 3 ini sudah, innalladzi mata fit taun,
sesungguhnya yang wafat di Ta'un itu bukan Hindun putra Abu Halah, tapi Ibnu Halal Mazkur, putranya Hindun itu, putranya atau cucunya Abu Halah ini. Jadi Hindun Abu Halah menikah dengan Sayyidah Khadijah, punya putra namanya Hindun. Hindun ini juga punya putra namanya Hindun. Yang wafat di Ta'un itu adalah Hindun putranya atau Hindun cucunya Abu Halah Hindun ini. Hindun putranya Hindun yang merupakan putra dari Hindun Abu Halah. Itu yang wafat di Ta'un. Wa yusamma bi Hindin aidan, dan kebetulan namanya juga Hindun. Sementara Hindun putra Abu Halah yang itu benar-benar Ibnu Abi Halah itu adalah Hindun yang wafat di Perang Jamal. Yang wafat di Ta'un itu masih putranya Hindun Ibnu Abi Halah ini. Wal khilafu fi dzalika masyhurun, dan perbedaan pendapat soal ini itu sangat masyhur dan di kalangan ulama. Setidaknya kita harus tahu ini ya. Wa kana fasihan balighan wasofan muhsinan. Nah, ini Hindun itu katanya sangat fasih lisannya, indah lisannya, balighan wasofan. Dia bagus bahasa lisannya, dia juga balighan wasofan, dia juga seorang sastrawan lah begitu. Balagohnya tinggi bila dia berbicara, wasofan pandai sekali memuji, muhsinan dan dia senang berbuat baik. Wasofa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia pernah memuji baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakana muji dan mutqinan. Dan waktu itu dan Hindun ini bukan waktu itu ya, maaf ya. Wakana muji dan mutqinan, dan Hindun ini adalah seorang yang terampil dan sangat teguh keyakinannya. Wakana yaqulu, Hindun ini berkata, apa katanya Hindun memuji baginda Nabi dalam mensifati baginda Nabi? Ana akramun nasi aban wa umman, saya adalah orang termulia, saya adalah orang dengan ayah dan ibunda termulia. Wa akhon wa ukhtan, demikian pula dengan saudara dan saudari teramat agung. Coba bayangkan siapa orang yang sama seperti saya ya kan? Jadi ini sekaligus dia memuji diri, sekaligus tentunya pasti memuji Rasulullah harinya ya kan. Siapa yang sama seperti saya? Saya adalah anak dengan ibu bapak termulia. Saudara-saudari saya adalah orang-orang agung semua. Ini sekaligus memuji diri, juga sekaligus titik tekannya dia memuji siapa aban wa umman dan akhon wa ukhtan. Coba siapa yang sama seperti saya? Abi Rasulullah, bapak saya Rasulullah katanya. Wa ummi Khadijah, dan ibunda saya adalah Sayyidah Khadijah. Allati anha radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Saudara saya siapa? Wa akhil Qasim alaihi salam, saudara saya Qasim alaihi salam. Wa ukhti Fatimah alaiha rahmatu wal ikram, dan saudari saya adalah Fatimah Az-Zahra alaiha rahmatu wal ikram. Semoga Allah selalu mencurahkan rahmat dan ikram kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Ini kan sekaligus memuji diri, sekaligus titik tekan paling besarnya adalah memuji siapa tempat dia menggantungkan kemuliaan dirinya. Jadi dia mulia karena bergantung pada siapa begitu. Jadi intinya dia memuji, titik tekan pujiannya kepada orang yang dia bergantung ke sana. Keren kan saya begitu. Saya adalah orang yang misalkan ini kalau bahasa-bahasa biasanya keren sekali atau bagus. Saya ini adalah anak dari orang tua, ibu bapak yang sangat mulia. Saudara-saudara, saya adalah seorang saudara dari saudara-saudari yang sangat mulia, begitu kan? Dari para saudara-saudara dan saudari saya yang sangat mulia. Bapak saya Rasulullah, ibu saya Khadijah. Walaupun oleh orang disebut sebagai Robibah Rasulillah, anak tiri Rasulullah, tapi beliau tidak pernah mau menyebut baginda Nabi sebagai bapak tiri, ya kan? Tidak pernah. Baginda Nabi juga tidak pernah menyebutnya sebagai anak tiri, tetap sebagai anak, tetap sebagai bapak, ya kan? Beliau sebagai anak dari baginda Nabi, dan baginda Nabi bapaknya sebagai bapak dari Hindun ini. Subhanallah, luar biasa sekali. Ini mungkin teladan kita ya kan, bahwa kalau ke anak tiri yang jangan bilang anak tiri begitu. Ini teladan dari baginda Nabi dan teladan dari Sayyidina Hindun. Jangan kalau ke anak tiri ya jangan bilang anak tiri. Kalau memang bapak tiri ya jangan bilang bapak tiri. Kalau memang ibu tiri ya jangan bilang ibu tiri. Ya tetap ibu. Anak ya tetap anak begitu.
jangan embel-embelilah dengan tiri itu ya kan. Karena mungkin kasih sayang kalau sudah dalam keluarga itu sudah tidak ada pasalnya. Adanya tiri dan kandung itu hanya sedang ingin membedakan biar tidak cambur, bagaimana runut nasabnya biar tidak cambur. Tapi untuk keseharian jangan bercerita. Kalau kita bercerita, ya anak saya yang itu begitu kan. Kalau orang sudah paham semua, ya ngapain harus disebut-sebut anak tiri saya itu begitu. Anak saya yang itu atau bapak saya. Ini teladannya. Wali Khadijah min Abi Halah Ibrani ghairu hadzal mazkur. Sebenarnya Sayyidah Khadijah punya 2 putra lagi dari Abu Halah Hindun ini. Tadi kan cuma disebutkan hanya Hindun saja. Sebenarnya punya 2 putra selain yang Hindun tadi. Ahaduhuma At-Tahirah, namanya At-Tahirah, wal akharu Halah, yang kedua namanya Halah. Wal awwalu ghairu masyhurin, namun yang pertama itu tidak masyhur. At-Tahir yang pertama itu tidak masyhur. Jadi ada berapa kira-kira putra Sayyidah Khadijah? Dari Atik bin Aiz itu punya putra yang bernama Abdu Manaf dan Hindun. Kemudian dari Hindun Abu Halah punya 3 putra. Yang pertama namanya Hindun, yang kedua At-Tahir, yang ketiga Halah. Berarti ada 5. Namun riwayat bahwa ada putra Sayyidah Khadijah dengan Abu Halah yang bernama At-Tahir itu ghairu masyhur katanya. Itu tidak masyhur, tidak masyhur di kalangan para ulama. Semoga ada banyak hikmah yang bisa kita dapatkan dalam kajian kali ini, terutama mungkin dalam meneladani bagaimana baginda Nabi kepada keturunan-keturunannya, bagaimana baginda Nabi dengan keluarganya. Ini yang menjadi titik tekan. Lebih-lebih yang paling sering luput daripada kita semua, bagaimana baginda Nabi kepada anak tirinya, dan bagaimana seorang anak tiri kepada baginda Nabi. Ya tentunya baginda Nabi dulu, seorang bapak dulu yang harus bagaimana kepada anak tirinya ya kan. Coba saja kita lihat ya. Kalau seorang bapak tidak baik atau kepada anak tirinya, sudah ada barang pasti anak tiri akan lebih mental lagi. Dia akan lebih jauh lagi dari kata baik kepada bapaknya ya, kepada bapak tirinya. Jadi tergantung, mungkin pertama adalah bagaimana bapak tiri itu kepada anak tirinya. Baginda Nabi sekatnya tidak ada, seperti anak yang keluar dari diri beliau sendiri ya. Seperti anak yang menjadi darah daging beliau sendiri. Itulah teladan baginda Nabi ya, kepada kita semua para umatnya, bagaimana sebenarnya seorang bapak tiri dengan anak tiri. Mari kita teladani Sayyidina Muhammad dengan putranya yang bernama Hindun. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat barokah bisyafaati Rasulillah barakati auliyaillah bisirril Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat dan keluarga Lingkar Ngaji Lesehan dimanapun kalian berada, semoga kita diberikan sehat afiat, amin. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview sedikit buku yang berjudul Ikhlas Paling Serius yang ditulis oleh Fajar Sulaiman dan diterbitkan pada tahun 2021 oleh media kita dengan ketebalan buku 168 halaman. Nah, tidak terlalu tebal dan buku ini pun hanya berisi quotes-quotes saja dan dibagi menjadi 3 bab. Yang pertama adalah melupakan, yang kedua mengikhlaskan, dan yang terakhir adalah menemukan. Nah, jadi semisal kita ingin membaca buku ini, kita bisa misalkan lagi santai di teras rumah sembari menyeruput kopi menikmati keindahan sore hari, tidak akan terasa kita bisa menyelesaikan satu buku ini dengan sekali duduk saja
gitu. Dan pandainya penulis memilah diksi yang bisa membuat kita turut serta menyelami dan merasakan bagaimana pahit manisnya kehidupan, bagaimana pahit manisnya takdir Tuhan, bagaimana kita bisa melihat bahwa hikmah di balik setiap kejadian yang telah lalu itu benar-benar sangat indah. Ada takdir yang sudah Tuhan persiapkan untuk kita gitu. Dan terakhir saya akan membawakan satu quote dengan bunyi, "Aku tahu aku tidak bisa memilikimu. Aku paham aku tidak bisa memaksamu. Aku sadar aku tidak mungkin mengemis. Semoga ikhlas paling serius ini kelak menjadi amin yang mengabulkan pengharapan akan seseorang yang mencintaiku dengan cara paling serius." Baik, mungkin ini saja review buku dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa tazawwaja nabiyunal aminu sayyidana ummal mu'minin. Nah, ini keterangannya. Akhirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhirnya menikahlah beliau yang digelari Al-Amin itu, menikah Sayyidana Ummal Mukminin, Sayyidatana Ummal Mukminin dengan perempuan mulia kita, yaitu Sayyidah Khadijah Ummul Mukminin.